kantor-kantor pertanahan itu tempat untuk membawa ke ruang publik segala sesuatunya perbuatan hukum di atas tanah atau peristiwa hukum di atas tanah yang sah. Ada juga masyarakat yang tidak mau disertifikatkan karena nggak mau kena UPPAT. Susah aja, makin susah aku. Di Kantah ini bisa pakai PBB Indo. Di Kantah yang ini harus pakai PBB yang apa? Pecahan. Yang pecahan, harus pakai pecahan. Nah, seperti itu kan sudah menyulitkan kita juga, Pak. Seperti itu kan sudah menyulitkan kita juga, Pak. Selamat sore audiens sekalian yang kami hormati. Senang jumpa lagi kita sore hari ini dalam percakapan Tuan Takur. Kita akan banyak mengeksplor narasumber kita pada sore hari ini. Jadi kita kedatangan tamu dari Ketua IPAT ya. Jadi kita akan ada pembicaraan beberapa segmen. Tentu saja ini bincang-bincang kita ini dalam rangka kita sebagai bagian daripada pengabdian kita kepada masyarakat dan juga memberikan sesuatu yang terbaik bagi negara ini. Kita mendesain sebuah acara bincang-bincang dalam podcast Tuan Takur diselenggarakan oleh kantor pertanahan Kota Palembang ini. Sore hari ini saya akan membicarakan atau membahas tentang kegiatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan narasumber kita. Mungkin Bapak silakan kami berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut dengan ya hal-hal yang lebih menarik bagi tentu saja para pendengar kita sore hari ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Irdan atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama sebelum saya mengenalkan diri, barangkali saya mewakili rekan-rekan PPAT se-Sumatera Selatan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Kakanwil, Kementerian ATR BPN, Bapak Pelopor. Semoga di usianya yang sekarang ini dapat berbuat yang lebih baik dan lebih bagus lagi demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Amin. Dan juga anggota IPAT di Sumatera Selatan. Ya. Terima kasih. Ya, siap Pak. Insyaallah. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Pirlandia Muhtar, sarjana hukum PPAT di Kota Prabu Mulih. Yang PPAT notaris di Kota Prabu Mulih yang sampai saat ini masih menjalankan jabatan sebagai Ketua Pengwil IPAT Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah baru hari Senin tadi kami dikukuhkan sebagai pengurus PP IPAT. Jadi kemarin kami dikukuhkan di Kementerian ATR BPN di lantai 7. Disaksikan Bapak Menteri, Bapak Suyus, Pak Dirjen, dan Pak Musriadi Sikumbang, Direktur PPAT dan Dirjen Pengadaan Tanah. Lupa siapa namanya Pak. Nah, alhamdulillah di situ Pak Menteri berpesan agar bersinergi. Nah, dan itu kita sambut baik Pak dalam rangka pelayanan kita kepada masyarakat. Mungkin demikian itu Pak sementara Pak. Pak Pirlandia sebagai PPAT notaris di Kota Prabu Mulih sudah berapa lama? Kalau PPAT saya tahun 2003 Pak. PPAT 2003. Ya, kalau notaris 2001. Ya, jadi lebih kurang 18 tahun ya. Siap Pak. Cukup lama juga ya. Ya Pak.
Jadi Kalau PPAT daerah, Pak. PPAT daerah. Kalau melihat Prabu Muli itu sebetulnya adalah sebuah kota ya, Siap, Pak. Ya. Kota transit. kota transit. Kira-kira kesibukan Bapak itu kan Bapak bekerja atau bertugas di Prabu Muli. Sementara mungkin keluarga di Palembang. Itu apa jadi bulog, bujang lokal atau gimana Pak? Bisa cerita sedikit? Ini kayaknya balas dendam yang tadi. Karena tadi saya bilang Pak Irdan itu apa namanya suami mingguan atau suami bulanan. Kalau saya alhamdulillah tidak, Pak. Oh iya. Kebetulan istri saya juga notaris PPAT di Prabu Muli, Pak. Oh iya. Ya. Wah. Tapi saya ini warga mingguan di kota Palembang, Pak. Jadi kalau weekend insya Allah ada di sini. Kecuali ada undangan di sana, Pak. Di Prabu Muli. Ya. Gitu, Kalau Pak. gitu Bapak ini ya agak terpenjara di Prabu Muli atau merasa ya. Enggak juga ya Pak? Enggak juga, Pak. Enjoy, Iya, Pak. Ya enjoy ya. Enggak, namanya di desa itu di kabupaten atau kota yang namanya kelasnya di bawah Palembang. Itu enjoy kerjanya, Pak. Enjoy ya. Mallnya jauh, tempat hiburannya jauh, Iya, Pak. iya. Justru di Palembang ini, Pak, Iya. membahayakan kantong. Iya. Jadi kalau begitu ya di Prabu Muli agak hemat juga ya penghasilan ya. Sedikit-sedikit. Ya, jadi Pak Firlandia ini nggak banyak yang dimanfaatin uangnya nih untuk jalan-jalan ke mall gitu. Paling cuma saya khawatirnya nih mungkin musim buah ya, musim duku apa musim durian mungkin dia banyak jadi kaulong dia nih. Malam-malam nyari durian, siang-siang nyari duku gitu. Di situ memang Prabu Muli transit buah-buahan memang banyak Pak ya untuk jadi ini ya. Siapa? Ya. Dan sebagai ketua Pengda IPAT ya Provinsi Sumatera Selatan, Bapak berarti mewakili daerah di luar kota Palembang ya. Siapa? Dan anggota Bapak mungkin di Palembang lebih banyak ya mayoritas ya. Ya, sekitar 250-an. 242. Di Palembang 242. 242. Itu berapa persen dari seluruh anggota Sumatera Selatan? Kalau lihat catatan terakhir itu Pak, Sesumsel itu hampir 450, Pak. Berarti lebih kurang hampir 50% ya. Ya, di sini, Pak. Terus komposisi lainnya yang terbanyak di mana selain di kota Palembang? Banyuasin, Pak. Banyuasin. Banyuasin. Kalau kabupaten kota itu rata-rata di luar Palembang dan Banyuasin itu sekitar 15 sampai 20 per kabupaten kota. 15 sampai Ya, paling kecil sendiri itu di Pali, Empat Lawang, Oku Selatan, gitu, Pak. ya. Di Prabu Muli sendiri berapa? Ada 16 PPAT, Pak, 15 notaris. Oh, 15 PPAT ya. Ya. Nah, ini kira-kira Pak Firlandia sebagai Ketua Pengda IPAT Provinsi Sumatera Selatan ini, apakah Bapak untuk mengelola katakanlah ya memanage organisasi ini cukup bisa bekerja dari Prabu Muli atau memang Bapak selalu mengajak teman-teman untuk atau rapat di Palembang? Kita lihat dengan situasi dan kondisinya, Pak. Iya, Pak. Kalau Palembang ini sedang merah, kami online. Oh iya biasa. Kalau dia sedang tidak merah, kami offline. Oh iya. Ya, namun demikian komunikasi kita tetap berjalan dengan baik satu sama lain. Kebetulan di depan kita ini sekretaris Pengwil, Pak, di Kota Palembang. Iya. Dan itu juga humas kita, Pak, Praswita dari Kota Palembang. Jadi walaupun saya jauh, kita tetap berkomunikasi, Pak. Ya. Semuanya kan serba mudah, Pak. Jadi ya memang kami pun dengan Pak Pelopor ini boleh dikatakan rapat bisa beliau di seperti sekarang di Empalawang, bisa juga kita di
Kanwil atau beliau di Kanwil, saya di luar kota atau kita di luar kota. Jadi sudah sangat fleksibel sekali. Demikian juga saya kira IPAD pun demikian ya. Siapa? Nah ini kira-kira kegiatan-kegiatan IPAD selama terutama dengan adanya kondisi pandemi ini gimana? Apakah suasana atau semangat kawan-kawan kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman sudah cukup ini? Cukup Baik. dengan baik, Pak. Jadi Iya. segala permasalahan Iya. yang lucunya sebagai ketua Pengwil IPAD itu, Pak, kadang-kadang juga bukan organisasi, Pak. Iya. Kadang-kadang masalah pribadi juga dikonsultasikan gitu dengan kita. Ya enggak apa-apa lah. Iya. Jadi acara ini kebetulan di live. Tadi saya mohon maaf Pak Kanwil, Pak Kanwil rupanya live juga di sini. Selamat sore Pak Kanwil. Kita Pak Irdan. siap Pak Kanwil. Jadi memang ini kawan-kawan kita di Kota Palembang ini inovasinya boleh kita apresiasi untuk lebih memasyarakatkan ya, masyarakat pertanahan. Kita dengan adanya podcast ini dan juga menjadi sebuah terobosan atau breakthrough ya, untuk menyampaikan hal-hal yang memang dapat segera disampaikan atau diketahui oleh masyarakat. Kali ini kita ada kedatangan tamu seperti sore ini IPAD. Mungkin banyak malah masyarakat yang belum tahu apa itu IPAD. Walaupun IPAD sendiri boleh dikatakan semenjak adanya PP 10 sebetulnya sudah ada di sana, tapi mungkin secara operasi belum tahu. Baiklah, kita mungkin dengan adanya kegiatan IPAD selama masa pandemi ini, secara organisasi IPAD boleh dikatakan tetap bisa berjalan Pak ya, secara kepengurusan ya. Insya Allah siap berjalan, Pak. Baiklah, jadi mungkin nanti para anggota IPAD seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Kanwil ya, untuk melakukan rapat-rapat juga secara online ya. Iya. Kemudian juga sebaiknya secara lintas ya. Secara lintas juga sebetulnya kita atau Pak Kanwil bisa memanggil sesungguhnya para IPAD yang memang perlu kita ajak rapat bersama untuk mengatasi permasalahan atau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Baiklah, mungkin sesi pertama kita ini tadi sudah selesai Pak, Bapak-bapak sekalian, para pendengar, pemirsa sekalian. Pembicaraan yang akan lebih menarik kita akan lanjutkan pada sesi kedua. Sesi selanjutnya kita akan lebih mendalam lagi menggali informasi-informasi dari narasumber kita. Yang menarik, kita di Badan Pertanahan Nasional sudah mulai go digital ya. Sudah the second year tahun ini dan kita akan full flag 2024-2025. Dan sudah dimulai pada saat ini pelayanan secara digital. Maka saya ingin mulai bertanya kepada narasumber kita, apa saja yang sudah bisa Bapak nikmati atau Bapak terima pelayanan digital ini yang sudah sehari-hari lah Pak? Pengecekan, Pak. Pengecekan sudah, Dan hak tanggungan. pengecekan, kemudian Hak tanggungan. ya. Dan yang ketiga apa ya? Saya baru dua itu. SKPT. Ya, SKPT bisa, Pak. Ya, jadi menarik sekali ini. Jadi di Sumatera Selatan ini, Bapak-Bapak sekalian, perjalanan pelayanan secara elektronik ini sudah mulai dilaksanakan. Tentu kita juga ingin mengetahui, mungkin juga dari kita sendiri, bahwa memang hal ini sudah dapat berjalan dengan baik. Nah, mungkin dari pemirsa kita atau pendengar yang akan mengetahui, terutama di sini dari Pak Kanwil terutama, ingin langsung bertanya ini. Ini satu forum yang sangat baik sekali. Bapak Kanwil langsung bertanya kepada narasumber, apakah
sudah berjalan baik, atau mungkin Pak Kanwil ada hal yang ingin minta klarifikasi lebih lanjut kepada PPAT. Kami persilakan Pak Kanwil untuk bertanya mungkin ke narasumber kita yang berkaitan dengan pelayanan elektronik di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Pak Tuan Takur. Iya Pak. Ini kelakar Tuan Takur, para Tuan Takur yang ada. Nah, salah satu Tuan Takur yang baru bergabung ini, saya ingin ucapkan selamat dulu deh kepada Tuan Takur yang baru nih, pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sumatera Selatan, yang singkatannya Pengwil IPAT Sumsel. Pak Irdan, saya sebenarnya malah ingin mengulas dulu supaya podcast ini menjadi milik kita bersama. Kelakar ini menjadi kelakar kita bersama. Ya, betul Pak. Untuk menyampaikan apa saja yang menjadi concern kita menyangkut urusan pertanahan. Ya, Pak. Jadi Pengwil IPAT, saya persilahkan untuk menggunakan kesempatan yang ada di podcast ini untuk melakukan literasi kepada masyarakat tentang urusan tanah di Sumatera Selatan khususnya. Pak Pengwil, lebih bagus saya katakan seperti itu aja ya barangkali. Pak Pengwil sebagai Tuan Takur, Tuan Takur di sini bukan Tuan Takur yang memiliki tanah. Tuan Takur di sini adalah Tuan Takur yang lahir dari tanah. Kemudian Tuan Takur ini mengurusi tanah dalam kehidupannya sehari-hari, hidup di atas tanah, dan insya Allah nanti akan masuk ke tanah lagi pada akhir kehidupannya. Betul Pak. Ya, Masya Allah. Nah, oleh karena itu literasi kita adalah literasi secara ringan untuk kita sampaikan kepada masyarakat apa saja sih yang kita urusi bersama. Saya pada kesempatan ini mengajak teman-teman di Pengwil IPAT Sumatera Selatan untuk ayo kita rasakan sama-sama perubahan-perubahan yang terjadi saat ini di tuntutan masyarakat secara keseluruhan, di mana masyarakat kita saat ini sudah mulai lebih melek elektronik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, sejumlah layanan dari Kementerian Lingkungan dan Tata Ruang saat ini sudah disajikan dalam bentuk elektronik. Sebagai penanggung jawab di Sumatera Selatan, sebagai Tuan Takur di Sumatera Selatan, saya juga ingin tanya nih ke Pengwil juga sebagai Tuan Takur, bagaimana sih perasaannya para Puan dan Tuan Takur yang bergelar sebagai IPAT di Sulawesi Selatan, bergelar sebagai PPAT di Sumatera Selatan, ini merasakan layanan elektronik yang sudah disediakan oleh Kementerian ATR BPN. Dan kemudian kira-kira kalau ada yang harus diperbaiki, yang mana yang harus kita perbaiki lagi agar ke depan bisa semakin melayani. Siap. Ayo, silakan. Silakan Pak. Alhamdulillah Pak Kanwil, Pak Kabid, kami dari PPAT yang wadahnya IPAT sangat merasakan sekali kemudahan-kemudahan yang ada, yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian ATR. Dengan begitu memudahkan kita dalam pelayanan kepada masyarakat untuk lebih dekat ke masyarakat di dalam pelayanannya. Saya selaku PPAT itu sangat merasakan itu. Namun demikian barangkali ke depannya harapan kami, maaf saya lihat catatan sedikit. Jadi terkait digitalisasi kita berharap BPN untuk segera melaksanakan percepatan optimalisasi percepatan di seluruh pelayanan BPN, karena semakin hari kita semakin banyak di dalam tuntutan masyarakat. Betul. Untuk percepatan dalam pelayanannya, Pak. Betul. Mungkin itu Pak pelopor, Pak Kakambil. Baik. Silakan Pak Kanwil. Sebagai Tuan Takur nih saya mengajak nih semuanya agar kita merasakan bersama apa yang akan semakin baik di Sumatera Selatan ini.
sudah saatnya tidak hanya mengajak apalagi berharap dari BPN sendiri untuk melakukan ini tugas kita bersama. Iya, Pak. Para stakeholders yang ada dalam urusan pertanahan. Teman-teman PPAT juga di Sumatera Selatan khususnya saya harapkan untuk bisa meliterasi masyarakat agar yang diurus itu ketika mau mengurus memang sudah siap untuk diurus. Persoalannya kadang-kadang menjadi lama karena datang ke kantor-kantor pertanahan, ke tempat-tempat pelayanan dalam keadaan yang belum siap untuk diurus. Nah, ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, saatnya kita melakukan literasi bersama, apa saja sih syaratnya, bagaimana sih kita harus melakukan. Kadang-kadang syarat sudah disiapkan, tidak siap di lapangan untuk kita melakukan penunjukan dan penetapan batas. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita lakukan, dan kemudian kita meliterasi juga apa yang menjadi masalah yang ada saat ini yang kita hadapi bersama untuk segera kita lakukan. Teman-teman PPAT di Sumatera Selatan saya ajak untuk bersama-sama dengan seluruh keluarga besar ATR BPN di Sumatera Selatan. Ayo, mari kita bergandeng tangan. Siap. Saya ajak nih, ayo pacaranlah supaya kerjanya menjadi mesra gitu. Mudah-mudahan bisa sakinah, mawaddah, warahmah dalam melaksanakan tugas ini. Amin. Sehingga manfaatnya kepada masyarakat bisa lebih optimal. Amin. Nah, Amin. pada kesempatan ini, karena ini singkat sekali waktunya dalam podcast ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ayo kita manfaatkan ini untuk meliterasi masyarakat. Kalau bisa, yang hari Jumat 16.30 kita melakukan kegiatan ini, mungkin teman-teman dari Pengwil maupun Pengda IPAT ini bisa memanfaatkan podcast yang ada di di kantor pertanahan Kota Palembang ini untuk lebih sering lagi mengedukasi masyarakat bersama-sama dengan teman-teman di kantor pertanahan agar masyarakat lebih siap untuk mendapatkan layanan. Kadang-kadang karena di kantor pertanahan itu tidak bisa membisahkan yang tidak bisa. Nah, makin rumit kan bicaranya. Begitulah kelakarnya Tuan takut. Buat menjadi sulit sehingga nanti orang menjadi berpikir kira-kira apa yang dimaksud dengan tidak bisa membisahkan yang tidak bisa. Jadi artinya itu yang bisa dibisahkan itu hanya yang bisa. Tugasnya Pak Irdam untuk menjelaskan itu di situ. Artinya apa? Syarat terpenuhi, lapangan sedia, itu yang bisa. Syarat tidak terpenuhi, lapangan tidak siap, itu tidak bisa. Nah, kemudian jangan jadikan kantor-kantor pertanahan itu tempat untuk mensahkan sesuatu yang tidak sah. Kantor-kantor pertanahan itu tempat untuk membawa ke ruang publik segala sesuatunya perbuatan hukum di atas tanah atau peristiwa hukum di atas tanah yang sah. Nah, tugasnya Pak Irdan dengan Pengwil IPAT menerjemahkan kata-kata saya yang susah tadi itu. Susah, Pak. Ayo, silakan diobrolin lebih lanjut. Saya ikuti obrolan ini dari Pagar Alam. Baik. Saya sedang pembinaan di Pagar Alam. Baik. Kapan-kapan saya mau ajak Pengwil IPAT juga deh untuk keliling bersama dengan saya. Betul, Pak. Biar kita bisa bersama-sama membangun layanan pertanahan yang makin baik di Sumatera Selatan. Lanjut, Tuan Takur. Tuan Takur, silakan. Siap. Jadi memang ide Pak Pelopor itu Pak Pinandia roadshow sama-sama. Wah, bisa itu suatu saat mungkin nanti pengurus IPAT ya ikut Pak Kanwil jalan sama-sama. Ada relevansinya mungkin saya berkata demikian atau menyampaikan ini Pak Pinandia. Pak Irdan, ya siap. Pak Pengwil, saya pamit dulu ya, saya lanjutkan dulu acara dengan teman-teman di Pagar Alam. Siap. Malam di sini. Siap, lanjut Pak Kanwil. Silakan lanjut. Saya check out dulu ya. Ya, salam teman-teman di sana, Terima Pak. kasih. Baik. Sampai jumpa Pak Kanwil. Sukses Pak. Sejahtera untuk para tuan dan Ya, baik Pak. Siap. Oke, baik. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa, para penonton, para pengamat, kita sudah mengakhiri segmen kedua ini, kita ngopi dulu ya, biar tidak tegang. Tapi
relax, ngopi, Ngopi ngopi cantik. dulu. Ngopi cantik. Kata orang Lahat, ngopi gudai. Ngopi kuda. Tidak. Oke. Siap. Baik, kita kembali ke segmen terakhir nih. Mungkin saya sebelum bertanya lebih lanjut, saya tadi memberikan sedikit gambaran suatu peristiwa atau apa yang menjadi menurut saya concern kita, terutama kita berdua lah, BPN, Kantor Pertanahan dan juga IPAD ya. Dua ini ya harus sejalan dan seirama dan juga gandengan. Saya mendengar ada satu semacam laporan kepada saya ketika saya tugas ya monitoring ke Batu Raja. Masyarakat di sana, nanti kita kembali ke kritik dan saran itu ya mungkin dari IPAD. Masyarakat sudah menerima sertifikat, tapi ketika dia melakukan katakanlah transaksi tidak menggunakan PPAT. Kedua, ada juga masyarakat yang tidak mau disertifikatkan karena nggak mau kena PPAT. Susah aja, makin susah aku ya, biasa baik. Ini sesuatu hal yang memang masyarakat kita kan harus kita rekayasa, ada social engineering sehingga pembaruan dalam sistem kita itu dapat diterima dan dilaksanakan agar sama-sama kita melakukan pembangunan. Nah, dalam hal ini mungkin saya beri kesempatan kepada narasumber, mungkin kritik baik pada kita maupun self-kritik atau saran kepada kita, atau mungkin dia saran pada kawan-kawan juga ya. IPAD, apa nih yang perlu kita lakukan agar ke depannya jangan sampai lagi ada masyarakat yang merasakan nggak mau lah PPAT, akhirnya dia nggak mau lah didaftarkan tanah, ngapain susah-susah nanti ketemu PPAT, nggak yang kayak dulu aja lah sama kwitansi jadi. Silakan Pak. Barangkali pertama-tama kita harus memberikan edukasi Pak kepada masyarakat. Karena kami pun sebagai PPAT tidak harus membuat akta, tetapi juga memberikan edukasi pelayanan kepada klien kita yang hadir, sehingga dia tahu dan mengerti apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita akan lakukan. Seumpama contoh saja Pak, di daerah Muara Enim itu banyak sertifikat itu mereka itu peralihan haknya seperti yang Bapak bilang tadi pakai kwitansi. Iya. Jadi hampir beberapa desa itu peralihannya nggak bisa Pak, karena pemilik lama itu sudah pulang ke Jawa, ada yang tidak diketahui lagi. Iya. Nah, barangkali seperti itu kan kita harus memberikan edukasi, barangkali dengan penetapan pengadilan, barangkali atau paling tidak kita mencari ahli warisnya kalau dia sudah meninggal. Nah, seperti itu tentu kita sampaikan terus Pak kepada klien-klien kita yang sering datang ke kantor, agar mereka juga tidak merasa dibohongi atau dibodohi. Kemudian juga saya juga sering memberikan saran dan pendapat kepada rekan-rekan PPAT. Kalau kita meminta jasa itu harus dijelaskan, jangan sampai dia berpikiran negatif kepada kita. Jadi uang itu harus disampaikan, misalnya yang ini alokasinya BPHTB, yang ini PPH, yang ini pendaftaran, yang ini pengecekan, dan yang ini baru jasa. Kalau kita tidak begitu, mereka berpikiran negatif. Karena saya dulu pertama-tama jadi notaris, Pak, pernah dulu narik sekali itu 10 juta. Wih, katanya enak sekali ini notaris ini, sekali tarik 10 juta. Padahal kita waktu itu mungkin mereka awam dengan kita, maka dari sejak itu saya jelaskan Pak, setiap klien-klien yang datang ke kantor kita jelaskan agar mereka tidak berpikir negatif lah Pak kepada kita, itu antara lainnya Pak. Seperti itu. Untuk BPN gimana kira-kira, ada masukan untuk? Saya kalau BPN ini masukannya, kalau saya berharap begini Pak, kalau bisa
disederhanakan, Pak. Oh, iya. Karena dalam pekerjaan itu saya perhatikan bukan berarti di Palembang, bukan di tempat saya Prabu Muli, itu hampir umum bahwa setiap kita perbuatan hukum itu cek validasi, tidak pernah sudah. Bagaimana kalau seperti itu disederhanakan sekali, Pak? Jadi kita tidak bolak-balik, karena kita kan terbentur di peraturan jabatan itu bahwa 7 hari kerja kan harus didaftarkan, Pak. Oh iya. Ya kan itu kan tidak bisa kita pasang hatinya, Pak. Iya. Jadi rata-rata teman-teman tuh semuanya pakai SKMHT, Pak. Karena kalau tidak dikejar dipakai SKMHT, kita tidak terkejar dengan limit waktu untuk pasang hak tanggungan itu, Pak, antara lain. Betul. Nah, mungkin yang kedua saran dan pendapat saya, SOP itu kalau bisa sama, Pak, setiap kanta. Sama ya. Ya, tiap kanta, baik itu pasang hak tanggungan maupun peralihan hak. Karena saya perhatikan ini berdasarkan laporan anggota, SOP itu berbeda-beda, Pak, antara satu kanta dengan kanta yang lain. Iya, baik. Kita ambil contoh, Pak. Di kantah ini bisa pakai PBB induk. Di kantah yang ini harus pakai PBB yang yang pecahan, harus pakai pecahan. Nah, seperti itu kan sudah menyulitkan kita juga, Pak. Seperti itu antara lain. Iya. Nah, sedangkan di pemerintah daerah atau pemerintah kota itu aja sulit, Pak. Mau mecah PBB atau membuat PBB itu tidak mudah. Seminggu aja tidak keluar, Pak. Oh iya. Nah, begitu, Pak. Iya. Itu antara lain. Ya. Ya, jadi masukan tadi sudah disampaikan ya kepada kita. Dan juga tadi ada kritik juga dari Pemda, adanya transparansi ya, yaitu kita hargai. Memang masyarakat juga antara lain kekhawatiran atau ketakutan atau pertanyaan-pertanyaan tuh, kaki aku pakai PPAT laju bisa lah bayar PPAT ya ada jargo tanah. Ya, itu, Pak. Aduh, ini enggak sih. Jadi sudah pakai kwitansi saja. Dan itulah yang terjadi. Iya, Pak. Kemudian ya bagi kita juga ini sudah mendapat masukan dari Ketua Pemda agar memang satu ada keseragaman dalam prosedur ya. Jadi antara satu kanta dengan kata lain, contohnya tadi harusnya sama, jangan ada yang bervariasi. Kemudian juga penyederhanaan. Nah itu sesungguhnya memang dua ini bagian dari kita untuk mengadakan perubahan-perubahan. Dan seperti inilah memang bagian daripada kantor pertanahan dan juga Badan Pertanahan Nasional ke depan untuk segera melakukan transformasi. Apalagi transformasi itu mengharuskan kita berubah ya. Sehingga pelayanan masyarakat akan lebih baik, lebih cepat, transparan dan juga memenuhi harapan masyarakat. Saya kira pembicaraan kita menarik sekali, pemirsa sekalian. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan tadi banyak ya memberikan pengetahuan atau memberikan motivasi kepada para pelaku urusan pertanahan baik di kantor pertanahan maupun di PPHT ya, untuk bersama-sama seoptimal mungkin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian juga bagi masyarakat yang mendengarkan ini tentu nanti akan memberikan pengetahuan kepada mereka tentang bagaimana menghadapi pelayanan-pelayanan baik melalui PPAT maupun langsung pada BPN. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembicaraan dengan Tuan Takur di akan datang. Oh iya. Salah betul. Baik Pak Belandia, ini ada semacam tanda terima kasih apresiasi dari kantor pertanahan Kota Palembang untuk IPA. Terima kasih dan sudah ikut literasi masyarakat melalui Kelakar Tuan Takur. Silakan. Sudah. Oke, saya mewakili
Saya mewakili IPAT Sumsel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kantor wilayah Kementerian ATR BPN yang sudah mengundang di dalam kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan ini makin mempererat, memperkokoh jalinan silaturahmi dan selalu bersinergi Pak dalam kita melayani masyarakat. Insya Allah ke depan kita juga ada podcast Pak. Nah, karena bulan puasa tadi stop, itu insya Allah nanti mungkin Pak Kakan, Pak Kabit juga kami undang. Tidak mungkin juga, berkemungkinan juga termasuk Pak Kakamil dan jajarannya. Itu saja Pak. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga tanda ini memberikan semangat untuk tetap bersilaturahmi dan menjalin silaturahmi dan bersinergi lagi Pak. Amin. Terima kasih.